Om Swastiastu, selamat pagi, good morning, student, and how are you this morning? And I hope you all do very well. Di pagi kali ini, di jam pertama kita akan belajar subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan bersama Ayah Widi. Nah, pagi kali ini kita akan mempelajari yang namanya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Memiliki unsur penting atau pokok minimal, subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berikut contoh kalimat efektif. Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta merupakan subjek, memproklamasikan merupakan predikat, kemerdekaan Indonesia merupakan objek, dan di Jakarta merupakan keterangan. Inilah contoh kalimat efektif. Berikutnya, menemukan informasi penting. Nah, minggu lalu atau di subtema 1 kita sudah mengetahui bagaimana cara menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Nah, dalam di subtema 2 ini kita juga masih menggunakan kata tanya berikut. Nah, kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Nah, perhatikan teks sejarah berikut. Perjanjian Rhinefeld. Perjanjian Rhinefeld merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Rhinefeld saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Rhinefeld ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin deklarasi Indonesia adalah Amir Syafruddin, sedangkan deklarasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widyoninggo. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditangani oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Belgia. Perjanjian Rhinefeld menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. A. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. DRI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Nah, dari teks sejarah perjanjian Rhinefeld kita bisa menemukan informasi penting yang didapat, seperti di mana terjadi perjanjian Rhinefeld. Perjanjian ini dilaksanakan di kapal perang Amerika Serikat USS Rhinefeld saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Berikutnya, kapan perjanjian Rhinefeld ditandatangani? Perjanjian Rhinefeld ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Nah, itulah materi kita kali ini, yaitu kalimat efektif dan mencari informasi penting dalam teks sejarah. Sekian pembelajaran pagi ini. Saya harap semuanya mengerti dan Ayah tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.